Halo semua, di bulan Ramadan 2026 yang menurut Islam suci ini, Malaysia digegerkan oleh kasus seorang mahasiswa bernama Vigneswaran K. Selvanathan yang menginjak Al-Quran dan menghina Muhammad. Yang lebih bikin geger lagi adalah Vigneswaran yang menginjak Al-Quran ini adalah seorang mu'alaf yang disaksikan oleh mu'alaf lain bernama Firdaus Wong. Melalui unggahan Facebooknya, Firdaus Wong mengakui bahwa dia mengislamkan pria tersebut pada tanggal 20 April 2025, dan nama Islam pria itu adalah Muhammad Zain. Kata Firdaus Wong, dia anak yang baik, dia sopan dan berbicara lembut. Selain itu, satu hal lagi yang menarik adalah Vigneswaran mengaku tidak bersalah di pengadilan. Mari kita baca berita dari Astro Awani ini. Kasus penginjakan Al-Quran, mahasiswa IPTA mengaku tidak bersalah. Jaminan ditetapkan sebesar 10.000 ringgit Malaysia atau sekitar 43 juta rupiah untuk 2 dakwaan. Seorang mahasiswa dari sebuah institusi pendidikan tinggi didakwa di pengadilan negeri pada hari Selasa karena menodai Al-Quran dan mengunggah konten yang sangat vulgar di media sosial bulan lalu. Namun, Vigneswaran menyatakan diri tidak bersalah atas kedua tuduhan tersebut di hadapan Hakim Harmi Tamri Muhammad dan meminta untuk diadili. Pengadilan mengabulkan jaminan terdakwa sebesar 10.000 ringgit Malaysia dengan satu penjamin, di samping menetapkan syarat tambahan bahwa ia harus melapor ke kantor polisi terdekat setiap bulan hingga kasus tersebut selesai. Vigneswaran yang merupakan mahasiswa Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah atau UMPSA diwakili pengacara Muhammad Amirul Afiq Muhammad Lukman, sedangkan penuntutan ditangani Wakil Jaksa Penuntut Umum Syarizat Ismail. Tersangka yang berusia 21 tahun itu tiba di Kompleks Pengadilan Kuantan sekitar pukul 8.50 pagi dengan menggunakan kendaraan polisi. Terdakwa yang mengenakan kaos merah berlengan putih dibawa ke pengadilan sekitar pukul 9 pagi dengan tangan diborgol dan di bawah pengawalan ketat polisi. Menurut pernyataan sebelumnya dari Kejaksaan Agung AGC, berdasarkan peninjauan berkas investigasi, ditemukan bahwa terdapat cukup bukti untuk mengajukan tuntutan terhadap pria tersebut. Mahasiswa di sebuah universitas di Kuantan ditangkap pada 25 Februari karena mengunggah foto dirinya menginjak Al-Quran melalui akun Threads miliknya. Berdasarkan dakwaan pertama, terdakwa didakwa menodai benda yang dianggap suci oleh umat Islam yaitu Al-Quran dengan maksud menghina agama Islam di sebuah rumah di Taman Sri Mahkota Aman Kuantan pada tanggal 22 Februari 2026. Atas perbuatan tersebut, ia didakwa berdasarkan pasal 295 KUHP dengan ancaman hukuman penjara hingga 2 tahun atau denda atau keduanya jika terbukti bersalah. Untuk dakwaan kedua, terdakwa didakwa dengan sengaja memproduksi dan mengirimkan komunikasi vulgar melalui aplikasi Threads menggunakan akun RYANDASLVA dengan maksud untuk menyakiti orang lain pada tanggal dan waktu yang sama. Dakwaan tersebut diajukan berdasarkan pasal 233 ayat 1A Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia 1998 yang menetapkan hukuman berdasarkan pasal 233 ayat 2, denda hingga 500.000 ringgit Malaysia, sekitar 2 miliar rupiah, atau penjara hingga 2 tahun, atau keduanya apabila terbukti bersalah. Sementara itu, total 82 laporan polisi diterima dari seluruh negeri terkait masalah ini, dan 43 pernyataan saksi telah dicatat untuk membantu penyelidikan. Pengadilan menetapkan tanggal 8 April sebagai tanggal untuk sidang lanjutan kasus tersebut. Seorang pelajar institusi pengajian tinggi mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuantan Pahang pada Selasa atas 2 pertuduhan iaitu mencemarkan Al-Quran dan membuat naik komunikasi jelek di media sosial. Tertuduh ex-Vigneswaran 21 tahun yang merupakan penuntut Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah membuat pengakuan tersebut di hadapan Hakim Harmi Tamri Muhammad selepas pertuduhan dibacakan. Bagi pertuduhan pertama di bawah Seksyen 295 Kanun Keseksaan, tertuduh didakwa memijak Al-Quran dengan niat menghina Islam yang membawa hukuman maksimum penjara 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan.
Pertuduhan kedua pula dibuat di bawah Seksyen 233-1-A Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 kerana memuat naik hantaran jelik menerusi aplikasi Threads. Jika sabit kesalahan, tertuduh boleh dihukum di bawah Seksyen 233-2 Akta sama, iaitu denda sehingga RM500,000 atau penjara maksimum 2 tahun atau kedua-duanya sekali serta denda tambahan RM5,000 bagi setiap hari kesalahan diteruskan selepas sabitan. Tertuduh ditahan pada 25 Februari lalu dan diremai sehingga 3 Mac selepas tular gambar memijak Al-Quran serta tangkap layar hantaran media sosial yang didakwa miliknya. Kes dikendalikan Pengarah Pendakwaan Negeri Pahang Syahrizad Ismail dan Timbalan Pendakwa Raya Siti Aisyah Abdul Wahab, manakala tertuduh diwakili Peguam Muhammad Amirul Afiq Muhammad Lokman dan Muhammad Rusnizam Abdullah. Pendakwaan memohon jaminan RM50,000 atas faktor keseriusan kes, namun pihak pembelaan meminta RM10,000 dengan alasan ia sekadar cagaran kehadiran. Pembela turut mengemukakan nota klinik yang menyatakan tertuduh pernah mendapatkan rawatan gangguan psikologi ketika berusia 15 tahun. Mahkamah membenarkan jaminan RM10,000 dengan seorang penjamin serta syarat melapor diri di Balai Polis Jaya Gading setiap 1 hari bulan. Sebutan semula kes ditetapkan pada 8 April 2026. Sebelum ini, pendakwah bebas Firdaus Wong Wai Hong mendakwa individu terbabit seorang mu'alaf yang memeluk Islam pada 20 April 2025 dan menggunakan nama Muhammad Zain. Menurutnya, pemuda itu sebelum ini menunjukkan kesungguhan tinggi untuk memeluk Islam dan kerap menghubunginya bagi mendapatkan bimbingan. Tertuduh sebelum ini juga telah memohon maaf atas perbuatannya, manakala bapanya membuat laporan polis kerana bimbang terhadap keselamatan anaknya. Jadi sampai saat ini tidak diketahui kenapa Fikneswaran menginjak Al-Quran dan kenapa Fikneswaran mengaku tidak bersalah. Menurut teman-teman, kenapa Fikneswaran menginjak Al-Quran dan kenapa Fikneswaran mengaku tidak bersalah? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar video ini ya. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Lembaga suci negara mengarsipkan perbincangan sesosok malaikat dan sebuah pena. Siapa Tuhanmu? Sajak dan syair. Siapa nabimu? Naskah di film Noir. Mungkin kamu butuh pergi study tour 7 hari agar kamu mengerti yang diyakini. Bis sudah tiba, tak ada kereta yang menunggu lama berangkat ke surga. Ini fasilitas umum, bukan milik suatu kaum yang menganggap paling baik dan paling nyentrik. Kau kira ini wisata milik pribadi semata, wayang diambil tetangga, kau terlambat murka. Pentas lawas jelas dilupa, kau tak pantas tuh kecewa. Rumpunmu gawat darurat, kau pergi ke barat. Lembaga suci negara mengarsipkan perbincangan sesosok malaikat dan sebuah pena. Siapa Tuhanmu? Sajak dan syair. Siapa nabimu? Naskah di film Noir. Bagaimana bila nanti kau tak masuk kategori sebab hafal ayat
Nabilah Kristen yang masuk surga, sebab separuh iman kebal ancaman. Dibakar tak takut api, dihina berlagak tuli, diusir datang kembali membalas budi. Semakin lama semakin jadi, menuhankan diri sendiri, berkedok faham Islami, aliran Indi. Semakin lama semakin jahat, berpendapat semau hasrat, beralih di Kristen jihad, perampok jamaat. Lembaga suci negara mengarsipkan perbincangan, sesosok malaikat dan sebuah pena. Siapa Tuhanmu? Sajak dan syair. Siapa nabimu? Naskah di film. No, siapa Tuhanmu? Sajak dan aku. Siapa nabimu? Syair dan juga kamu. Bagaimana jika Kristen yang masuk surga? Bagaimana jika semua masuk surga? Hidup berbahagia, minum anggur bersama,